Namun ada hal lucu jika terjadi pertengkaran antara bule tari dan suaminya. Jika hari ini bertengkar, bisa dipastikan besok pagi bule tari mandi keramas. Dan itu bukan hanya terjadi sekali dua kali, tapi hampir setiap terjadi pertengkaran. Dan parahnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum di lingkungan warga kampung tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aris di Jogja. Perkenalkan, namaku Aris. Aku ingin berbagi cerita yang dialami saudara sepupuku, Randy namanya. Randy adalah anak dari bule tari, adik kandung bapakku. Kehidupan ekonomi bule tari saat itu memang masih serba kekurangan. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua suami bule tari. Rumah itu tidak terlalu besar, luasnya hanya sekitar 80 meter persegi. Dan yang tinggal di rumah itu pun tidak hanya keluarga bule tari, tetapi juga ada keluarga kakak suami bule tari bersama 3 orang anak-anak mereka. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi dalam rumah yang terasa semakin sempit karena banyaknya orang yang tinggal di situ. Diary, bule tari saat itu memiliki seorang anak perempuan, Vira namanya, yang baru berumur sekitar 4 tahun. Suami bule tari sendiri bekerja di sebuah sentra kerajinan kulit dan penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Yang namanya kehidupan rumah tangga terkadang tidak terlepas dari adanya pertengkaran-pertengkaran, meskipun hanya pertengkaran kecil. Demikian juga dengan kehidupan rumah tangga bule tari. Namun ada hal lucu jika terjadi pertengkaran antara bule tari dan suaminya. Jika hari ini bertengkar, bisa dipastikan besok pagi bule tari mandi keramas. Dan itu bukan hanya terjadi sekali dua kali, tapi hampir setiap terjadi pertengkaran. Dan parahnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum di lingkungan warga kampung tempat tinggalnya. Diary, hingga suatu ketika bule tari terlambat kedatangan tamu bulanannya. Bule tari pun memeriksakan kondisi dirinya ke puskesmas dan sesuai prediksinya bule tari dinyatakan positif hamil. Bule tari dan suaminya bingung karena anggapan mereka tambah anak berarti tambah pengeluaran. Sedangkan dengan 1 anak saja kondisi ekonomi mereka sudah sulit. Diary, akhirnya bule tari dan suaminya sepakat untuk menggugurkan kandungan bule tari, namun dengan cara tradisional. Kalau harus ke rumah sakit sudah pasti akan ditolak oleh pihak rumah sakit. Sementara jika harus ke dukun biayanya juga mahal.
Dan Bule Tari pun mulai mengkonsumsi merica atau lada. Konon jenis rempah-rempah yang satu itu bisa meluruhkan janin yang usianya masih di bawah 4 bulan. Hampir tiap hari Bule Tari mengkonsumsi merica. Namun sepertinya janin yang dikandungnya tidak juga luruh. Justru berkembang seperti orang hamil pada umumnya. Dan benar saja, setelah usia kandungan mencapai 9 bulan, Bule Tari pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Randy. Bayi itu pun tumbuh seperti layaknya anak-anak yang lain. Hanya saja bagian kaki tidak berkembang dan terlihat kecil. Namun masih bisa berjalan meskipun agak pincang. Sedangkan secara mental tidak berkembang dengan baik, meski masih bisa diajak komunikasi. Diary, Bule Tari dan suaminya pun terlihat sedih melihat kondisi anak laki-lakinya itu. Mereka sungguh menyesal telah berusaha menggugurkan anaknya itu ketika usia kandungannya masih muda. Kemungkinan akibat konsumsi merica itulah perkembangan anaknya menjadi tidak normal. Namun semua sudah terjadi. Ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Bule Tari dan suaminya pun tetap menyayangi anak laki-lakinya itu dengan sepenuh hati. Bagaimanapun anak itu adalah buah hati mereka. Namun sayangnya Randy tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan Randy ke sekolah berkebutuhan khusus. Sementara di sekolah umum, Randy tidak bisa diterima karena secara psikologi Randy masuk kategori seperti anak idiot. Sehingga pihak sekolahnya menolaknya dan menyarankan agar Randy masuk sekolah berkebutuhan khusus. Diary, meskipun terlihat seperti anak idiot, namun Randy memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia senang membantu orang lain saat ada kegiatan kampung seperti kerja bakti. Randy pun ikut aktif di kegiatan itu. Hingga suatu ketika Randy menderita sakit dengan keluhan, demam, dan sesak nafas. Orang tuanya pun segera membawa Randy ke rumah sakit. Hasil diagnosa dokter, Randy dinyatakan terkena TBC. Randy dirawat di sebuah rumah sakit umum daerah yang ada di wilayah kota Jogja. Umur manusia memang tidak ada yang tahu. Setelah dirawat hampir 1 minggu, Randy menghembuskan nafas terakhirnya di usia 31 tahun. Selamat jalan Randy, semoga kamu tenang di sana. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aris di Jogja. Terima kasih Mas Aris yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Aris atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.